menampilkan salah satu buku dari Kampung Soal. Oke. Oke. Silakan teman-teman semuanya. Nah, bukunya bisa UMCBT UGM, SIMAK UI, UM Undip, SMUNY, atau SNBT. Silahkan sambil ditunjukkan bukunya. Oke. Yang lain ditunggu. Oke, yang lain silahkan ditunjukkan untuk bukunya sebelum kita memulai sesi fisika pada malam hari ini. Oke. Oh ya, oke. Udah. Oke, sudah ya. Kita mulai untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke, udah siap semuanya ya? Oke. Jadi kurang lebih nanti kita akan membahas ada 10 soal. Jadi nanti ada 10 soal yang udah dipilih dari teman-teman semuanya. Saya langsung mulai aja dari soal yang pertama. Powerball. Oke, izin menggunakan perangkat lain ya. Oke. Jadi di sini soal yang pertama ada soal dari tahun 2016, di situ nomor 19 ya kalau di bukunya. Ada 2 buah balok dengan massa 3 kilo dan 4 kilo. Ditumpuk dengan balok bermassa lebih kecil berada di atas. Jadi yang 3 kilogram itu di atas saya namakan dengan balok A, kemudian yang besar ada di bawah saya namakan dengan balok B. Nah, penamaan ini sebenarnya bebas ya. Jadi ketika kita mengerjakan soal, teman-teman semuanya silahkan lakukan apapun yang bisa mempermudah kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi kalau misalkan belum ada namanya ya dikasih nama. Misalkan masa 1, masa 2, dan sebagainya. Kemudian kedua balok berada di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesek antara lantai dan antara balok sama, yaitu
koefisien gesek statiknya 0,3 dan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,2. Jadi ceritanya begini. Balok A itu akan bergesekan dengan balok B dan balok B akan bergesekan dengan A jika mereka bergerak ya. Jadi kita bayangin aja, kalau misalkan balok yang bawah ini saya tarik gitu ya, otomatis kan A itu akan terhempas ke belakang ya. Meskipun itu cuma satu gerakan kecil, tapi itu juga menimbulkan gesekan gitu ya. Nah, ketika ketika balok A ini terhempas ke belakang dalam hal ini adalah ke kiri, karena di sini saya eh bentar. Nah, ini ya. Jadi ini ada gaya, jadi nariknya nanti ke kanan. Nah, ketika ditarik ke kanan, B-nya bergerak ke kanan, A-nya akan terhempas ke belakang. Nah, karena A-nya itu terhempas ke belakang, maka nanti ada gesekan. FAB itu adalah gesekan antara balok A dan balok B, ya, yang bekerja pada A, gitu ya. Kemudian B-nya akan mendapatkan gesekan juga, tetapi arahnya adalah ke belakang. Kenapa? Karena B-nya maju, gitu ya. Karena B-nya maju. Oke. Nah, gesekan itu kan ada dua macam ya. Jadi ada namanya gaya gesek statis dan ada namanya gaya gesek kinetis gitu. Makanya di situ ada dua ini ya namanya apa namanya? Ada dua koefisien ya. Ada dua koefisien yaitu koefisien gesek statis mana nih? Koefisien gesek statisnya yang ini. Nah, dan koefisien gesek kinetis ya. Jadi ada dua koefisien gesek. Dan kalau misalkan dia tidak menyebutkan mana yang statik, mana yang kinetik dari koefisien gesek itu, maka yang lebih besar itu adalah koefisien gesek statik. Gitu ya. Jadi di sini tak tulis saja ya. Jadi koefisien gesek statis selalu lebih besar dari koefisien gesek kinetis gitu ya. Jadi mu S itu selalu lebih besar daripada mu K. Kemudian pada balok yang berada paling bawah diberi gaya horizontal sebesar 10 Newton. Nah, di situ saya sudah tulis ada F sebesar 10 Newton. Oke. Maka total gaya yang bekerja pada balok yang paling atas adalah berapa Newton? Jadi di soal ini step pertama adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada kedua balok itu ya. Jadi kalau di bukunya ada pembahasan itu digambar terpisah ya boleh atau dijadikan satu seperti ini. Nah jadi dari gaya-gaya ini yang pertama kita gambar itu selalu harus W-nya ya. Nah nih W-nya. Ada WB dan ada WA. Jadi W itu adalah berat benda, yaitu massa dikalikan dengan gravitasi. Besarnya gravitasi berapa? Besarnya adalah 10 ya. Jadi karena yang A itu masanya 3, berarti W-nya adalah 3 kali 10, berarti 30. Kemudian yang bawah itu WB itu adalah massa B kali 10 atau kali G, berarti 40. Oke. Nah, kemudian dari W, kemudian nanti ada namanya gaya normal. Nah, ini gaya normal. Kenapa gaya normalnya kok nggak dari bawah? Nah, hati-hati ada dua, karena dia ditumpuk ya. Jadi ada dua gaya normal. Gaya normal yang pertama itu dimulai dari pertemuan kedua balok ini ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini besarnya sama dengan berat benda yang di atas. Ya, berat benda yang di atas. Oke. Kemudian gaya normal yang kedua itu dari bawah. Jadi dari benda bawah pertemuan dengan lantai. Nah, ini ya. Ini. Nah, nilainya itu adalah berat benda satu ditambah berat benda yang kedua. Ya, jadi kenapa? Karena lantai itu dia menanggung dua benda ya. Jadi gaya normalnya itu ditambahkan. Kalau misalkan ada benda lagi di atasnya, ya nanti kamu tambah lagi gitu ya. Jadi ini NB, bentar, tak tulis ya, NBL.
NBL, NBL, benda dengan lantai, benda lantai, N benda dengan lantai, itu sama dengan 30 plus 40. Nah, atau berat dari kedua benda. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu ada F besar ya. F besar 10 Newton sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan soalnya ya. Gaya pada arah horizontal sebesar 10 Newton. Nah, kemudian tadi ada gaya gesek yaitu ada FAB, besarnya adalah mu dikali NAB. Mu-nya yang kita gunakan itu adalah mu S ya. Jadi pertama untuk ngecek itu pakai mu S dulu, yaitu 0,3 dikali NAB-nya adalah 30, berarti itu adalah 9 FAB. Kemudian yang sebelah sini FBA nilainya sama ya. Jadi ini sama sebelah sini itu sama, cuman arahnya aja yang berbeda. Kemudian gaya gesek yang selanjutnya itu ada FBL ya. FBL itu adalah gaya gesek antara benda dengan lantai. Besarnya adalah mu S dikalikan dengan NBL. N-nya tadi 70 ya, berarti 0,3 kali 70 yaitu 21 Newton. Oke. Nah, yang penting itu adalah di sini ya. Kita cek bendanya bergerak apa diam ya. Kita cek. Caranya adalah dengan melihat komponen gaya-gaya. Komponen gaya-gaya di situ ada F gerak besarnya 10 Newton ya. Jadi kalau di pembahasannya itu ada F gerak 10 Newton. Bentar. Nah, ini ada F gerak 10 Newton ya. Kemudian komponen selanjutnya itu ada dua gaya gesek ya, dua gaya gesek. Ini sama ini. Ya. Oke. Idealnya ya, idealnya supaya benda itu bergerak adalah F itu harus lebih besar dari gesekannya ya. Jadi benda bergerak, benda bergerak bentar. Benda gerak itu adalah F lebih besar dari gaya gesek ya. Nah, benda bergerak itu F harus lebih besar daripada gaya geseknya. Kalau misalkan ternyata kok sebaliknya ya, jadi F-nya itu lebih kecil ya, F penggeraknya itu lebih kecil. Jika F lebih kecil daripada F gesek. Nah, atau di situ kita punya 10 lebih kecil dari 21 plus 9. Maka bendanya diam. Nah, karena bendanya itu diam ya, jadi keseluruhan sistem ini itu diam, maka berlaku hukum satu. Ya, jika benda diam itu adalah hukum satu Newton, di mana hukum satu Newton itu bunyinya adalah sigma F sama dengan nol. Nah, sehingga untuk nomor 19 ini jawabannya adalah nol. Nah, jadi jawabannya C ya, gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu? Sudah susah-susah berhitung kok jawabannya nol ya. Ya, tapi memang seperti itu. Jadi tadi stepnya adalah gambar gayanya, habis itu cek dia bergerak atau tidak. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ini stepnya bisa kelihatan nggak sih? Bisa. Oh ini. Oke. Tidak ada ya. Nah, nanti boleh kalau misalkan mau dipahami dulu terus tanyanya nanti juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Nanti catatan ini akan di-share ya. Jadi kalian nggak usah nyatet nggak apa-apa.
Oke, lanjut. Oke. Selembar plat dengan luas A memiliki muatan senilai Q yang tersebar merata. Kuat medan listrik di titik-titik yang sangat dekat dengan permukaan plat itu dan jauh dari sisi-sisinya. Oke. Nah, jadi kita punya yang namanya hukum Gauss ya. Pak teman-teman masih ingat mungkin ya di kelas 12 ketika kita belajar listrik statis itu ada namanya hukum Gauss ya. Nah, di dalam hukum Gauss ini berlaku ya. Jadi kalau ditulis itu adalah ada E ya, ada E integral ya, ada integralnya ya. E dA sama dengan Q per epsilon nol. Nah, jadi namanya hukum Gauss gitu ya. Nah, atau bisa juga dipahami bahwa E dikalikan dengan luasan itu sama dengan Q itu adalah muatan ya, diperkan dengan epsilon nol. Epsilon nol adalah suatu tetapan ya, suatu tetapan. Oke, berarti di situ komponennya kok nggak ada ya. Nah, berarti sekarang kita akan ubah-ubah. Nah, ternyata epsilon nol itu memiliki hubungan dengan yang namanya K. K itu adalah konstanta apa namanya itu? Kolom ya, konstanta kolom ya. Jadi ternyata K ya ternyata K, ternyata bentar. Ternyata K itu adalah seperempat pi epsilon nol. Eh, epsilon nol. Nah, itu ya. Nah, berarti kalau kita ingin menentukan atau menemukan epsilon nolnya, berarti epsilon nol itu adalah seperempat pi K. Oke. Nah, gitu ya. Nanti tinggal disubstitusi aja, tinggal substitusi. Nah, karena di sini ada eh kok bisa ada angka 2 ya? Nah, karena di situ dalam Gauss itu dipahami bahwa dia digambarkan sebagai silinder ya. Jadi kalau kita membayangkan suatu silinder, silinder itu adalah tabung ya. Jadi ini silinder. Nah, nah, itu nanti ada dua luasan ya. Jadi ada dua luasan. Nah, dilihatnya dari mana? Nah, kan silinder itu dia pasti punya alas dan memiliki tutup ya. Jadi di sini ada dua luasan. Nah, sehingga nanti akan muncul angka 2 tadi, gitu ya. Jadi kalau yang bingung, kuncinya kan A ya, kok bisa ada angka 2? Nah, itu asalnya dari situ. Berarti kita akan tuliskan di situ ada angka 2. Nah, 2 EA. Q adalah muatan, epsilonnya adalah seperempat pi K. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita membagi sesuatu dengan seper ya, maka ini boleh naik ya. Secara matematis ini boleh naik ke sini. Karena dia seper ya. Oke, berarti kita naikkan ya, kita naikkan. Berarti 2 EA sama dengan Q 4 pi K. Kok jelek tulisanku bentar. Nah, ada 2 dan ada 4 di kedua sisi. Berarti boleh dicoret. Coret ya. Di sini ada angka 2. Nah, gitu ya. Kemudian tinggal kita pindah-pindah. Karena kita hanya pengen E-nya aja. Berarti kita pindah. Berarti E sama dengan 2 pi kaki ya. 2 pi kaki per A.
Nah, itu ya. Jadi E sama dengan 2 pi kaki per A. Maka jawabannya adalah A. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk nomor 26. Kenapa rumusnya ada integral? Nah, itu merupakan ini ya. Jadi karena fungsi. Jadi gini, kan kalau kita belajar fisika SMA, itu memang hampir tidak pernah kita dikenalkan dengan namanya integral dan turunan. Jadi ketika suatu formula itu dikalikan ya, misalkan contoh nih, contohnya ini ya, atau kita pakai contoh lain misalkan usaha gitu ya. Usaha W itu adalah F kali S gitu ya, di mana atau F kali X, di mana X-nya itu adalah perpindahan. Nah, secara matematis dia bisa dinyatakan dengan integral sebenarnya gitu ya, tapi kita pakai ininya aja, apa namanya? Sederhananya aja. Tak kasih contoh. Jadi misalkan saya punya kalau kita tahu itu W sama dengan F kali S gitu ya. Nah, ini kan rumus yang kita gunakan, yang siap pakai lah ibaratnya gitu. Tapi secara dasarnya atau basicnya itu sebenarnya W adalah integral F kali ds. Kenapa? Nah, karena harus dituliskan sebagai sebuah persamaan dalam fungsi atau bentuk lain. Nah, misalkan kalau yang contohnya turunan gimana? Misal kecepatan. V itu adalah S per T ya kan? Tapi sebenarnya dia itu adalah turunan ya. Nah, jadi rumus-rumus yang dia itu dikali dengan waktu atau dikalikan dengan jarak atau dengan perpindahan itu sebenarnya dia adalah fungsi dari integral ya, persamaan integral. Sedangkan kalau misalkan dia dibagi dengan waktu, dibagi dengan jarak, maka itu nanti dia adalah turunan. Nah, jadi itu basic aja gitu. Kalau misalkan langsung pakai yang dikali tanpa integral gimana? Ya nggak apa-apa sih. Toh nanti kalau kita lihat pembahasannya dia juga langsung aja gitu. Jadi ini tuh cuman rumus asli aja sebenarnya. Nah, jadi itu cuma rumus asli. Jadi rumus asli. Tapi kalau kita dekati dengan perkalian biasa ya nggak masalah gitu. Tidak masalah. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat. Semangat loh. Saya tak pindah dulu. Nanti ya, anyway. Oke. Tadi udah, terus, oke, kelihatan ya. Dan di sini ada soal tahun 2018 nomor 24. Dua buah senar gitar yang panjangnya sama, gaya tegangan padanya sama, tetapi masa totalnya berbeda, mengalami peristiwa resonansi ya. Jadi di sini ada keyword ya atau kata kunci yaitu resonansi. Bila senar pertama bergetar pada nada dasar ya, sedangkan sonar kedua bergetar pada nada tingkat pertama ya atau biasa kita kenal sebagai nada atas pertama. Maka rasio massa senar pertama terhadap senar kedua adalah, nah ini kayaknya aku mau ralat kunci deh ya. Jadi itu kuncinya itu adalah E ya. Tapi di buku kayaknya A. Nanti bisa di ralat. Oke. eh jadi kalau di materi ini itu dibahasnya untuk kurikulum K13 dan K13 revisi itu adalah di kelas 11 ya. Jadi kalau kita masuk ke bab bunyi ya, maka
resonansi ini adalah salah satu bagian dari bab bunyi ya yang masih ingat. Oke. Jadi namanya senar dia adalah benda padat ya. Jadi pada benda padat terutama di sini kita spesial ngomongnya adalah dawai atau senar atau tali gitu ya. Itu bisa jadi kecepatan rambat bunyinya berbeda-beda. Tidak seperti pipa organa. Kalau pipa organa, misalkan kita punya 2 atau 3 pipa organa, maka kemungkinan besar itu cepat rambatnya itu sama. Kenapa? Karena mediumnya adalah udara. Kecuali kalau misalkan dia berada dalam kondisi suhu yang signifikan atau relatif berbeda, tapi rata-rata sama. Nah, tapi kalau dawai atau senar ini dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Jadi di sini saya sudah menuliskan rumus ya di bawahnya itu. Jadi di situ ada formula ya. Nah, ini. Ini namanya adalah hukum Melde ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah praktikum Melde. Pernah belum? Biasanya favorit tuh praktikum Melde. Nah, jadi hukum Melde ini tujuannya adalah untuk menentukan cepat rambat bunyi pada dawai. Nah, di situ ada V. V itu kan cepat rambat ya. Jadi di situ ada V. V adalah cepat rambat. V adalah cepat rambat. Kemudian di situ ada F ya. Bentar. Pen aku kok nggak bisa. Jadi V itu adalah cepat rambat. Kemudian ada F. F itu adalah gaya tegang atau tegangan tali. Kemudian ada mu. Ada mu. Mu itu adalah massa linier ya. Nah, massa linier ini bisa dipecah. Dipecah jadi apa? Dipecah jadi M per L ya. Jadi M per L. Di mana L itu adalah panjang. Kok geser-geser. Eh. Nah, di sini ya, taruh sini ya. Eh, Oke, nah jadi V cepat rambat, F tegangan tali, mu adalah massa linier, di mana massa linier ini adalah M per L. Makanya di bagian kedua mana ya? Ini. Nah, mu-nya ini diganti M per L. Nah, karena per L-nya naik, M-nya turun ya. Sehingga di sini muncul rumus V sama dengan akar F kali L, yaitu bukan I ya, tapi itu adalah L per M ya. Jadi ini rumus yang tengah ini adalah rumus yang paling sering dipakai di Melde. Nah, tadi dikatakan di nomor ini bahwa tegangannya sama, panjangnya juga sama. Berarti hanya masanya saja yang berbeda. Nah, sekarang tinggal kita tulis. Nulisnya gimana? Di situ ada senar pertama itu berada pada nada dasar. Berarti dia F0. F0. Kemudian senar yang kedua itu pada nada tingkat pertama. Berarti F1. Nah, masih ingat nggak F0 tuh berapa, F1 berapa? Jadi kalau F0 itu adalah V per 2L. V per 2L. Tak tulis 2L1 ya. Nah, kemudian ini V1 juga. Kemudian kalau di sini F1 itu adalah V per L aja. V per L aja. V2 per L2. Nah, gitu ya. Nanti sambil dibuka-buka lagi materinya.
Dikatakan tadi eh panjangnya sama ya. Oke, kita coret ya, kita coret. Hmm. Kemudian V-nya kita ganti ini. V-nya kita ganti itu. Jadi kita ganti yuk. Berarti di sini akar satu kan satu ya. Berarti kan ini sama aja satu per akar ya. Berarti di sini satu per 2 akar M1. Terus di sini berarti seper akar M2. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian supaya akarnya ini hilang, maka kita kuadratkan. Dikuadratkan ya. Kuadrat itu dipangkat 2 ya, pangkat 2. Kita pangkatkan 2, semuanya pangkatin 2. Berarti nanti jadinya gini. Bentar. Nah, berarti lah, seper 4M1 sama dengan seper M2. Oke. Nah, kalau sudah, dia inginnya apa? Dia inginnya adalah rasio massa senar pertama dengan massa senar kedua. Berarti dia pengennya adalah M1 per M2. Ya, jadi caranya gimana? Caranya yang ini kita ubah ke sana. Kita pindahin ke sana. Boleh nggak ya? Boleh. Boleh kan? Boleh dikali silang ya. Boleh dikali silang. Ya, kali silang. Kita tinggal pindahin aja. Berarti M1 per M2 sama dengan 1/4 ya. Jawabannya adalah E. Gitu. Nah, kalau M2 per M1 baru 4 jawabannya. Ya, jadi caranya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti sambil diingat-ingat dibuka-buka lagi. Oke, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Oke. Nomor 25 ini soal tahun 2018. Sebuah teleskop memiliki perbesaran sebesar 20 kali untuk mata yang tidak berakomodasi. Jika panjang teleskop adalah 84 cm, maka panjang fokus lensa objektif adalah berapa? Oke, jadi teleskop itu adalah teropong bintang. Ya, jadi teleskop itu adalah teropong bintang. Jadi bahasanya bisa teleskop, bisa teropong bintang. Nah, teropong bintang ini dia terdiri dari apa namanya? Dua lensa cembung ya. Jadi ciri-cirinya teleskop itu adalah untuk melihat benda yang sangat jauh ya, atau bendanya kan benda langit ya. Makanya lebih seringnya atau kondisi default dari teleskop itu adalah tidak berakomodasi. Ya, jadi ini adalah kondisi standar. Artinya apa? Kalau misalkan di dalam soal itu kok dia tidak disebutkan berakomodasi apa tidak, maka bisa dianggap tidak berakomodasi. Langsung ditembak aja tidak berakomodasi. Oke, jadi di situ ada perbesaran, ya ini kita sebut sebagai M ya. Jadi perbesaran itu adalah M. Di situ ada M. Jadi M. M-nya adalah 20. Kemudian ada panjang teleskop itu adalah D ya. D. Oh nggak mau ya. Ya udah tak tulis manual aja. D. D-nya adalah 84 cm. Nah, bagaimanakah untuk mencari panjang fokus objektif atau FOB ya? Yang ditanya adalah FOB. Caranya nanti kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke situ dulu. Berarti M adalah FOB per FOK.
Kemudian dimasukkan nilai M-nya adalah 20. FOB-nya nggak tahu. FOK-nya nggak tahu. Sehingga kalau kita kali silang, maka dapat dituliskan bahwa FOB adalah 20 FOK. Nggak mau ya, bentar. Bawahnya aja deh. FOB adalah 20 kali FOK. Nah, gitu ya. Jadi dapat keterangan itu. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita menuliskan formula dari D-nya. Jadi D itu juga ada rumusnya gitu ya. Kita tulis ya D. D adalah FOB plus FOK. Hmm. D-nya tadi berapa? 84 ya, 84. 84 adalah FOB-nya diganti 20 FOK. Jadi substitusi. 20 FOK plus FOK. Nah, jadi anggap aja 20 tambah 1 gitu aja. Berarti 21 ya. Berarti FOK-nya adalah 84 bagi 21. Nah, berarti 4. 84, 84 bagi 21 berarti 4. Nah, apakah sudah selesai? Ya belum. Kan yang ditanya FOB ya. Berarti FOB-nya tinggal dikali. Berarti FOB sini aja ya. FOB sama dengan berapa tadi? 20 kali 4 ya. Berarti 80. Itu ya. Jawabannya adalah A. Dapat 21. Ah, ini 20 FOK tambah FOK. Berarti kayak 20 X tambah X. Ya, jadi kayak ini bagian ini. Nah, ini kan ini 20 FOK. Jadi kayak 20 X gitu ya. 20 X tambah X. Nah, jadi kalau nggak ada angka di depannya, itu dianggap satu. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak aku bisa nulisinnya gini. Hmm, tambah 1 FOK. Eh, ya elah, bentar. Kayak tambah satu gitu. Nah, jadi kalau 20 tambah satu berarti ya 21 gitu. Tambah 1 FOK. Nah, berarti FOK-nya disimpan 20 tambah 1, 21 FOK. Nah, udah gitu. Oke. Di soal sebelumnya kata-kata pada nada pertamanya dan nada dasar itu berpengaruh ke rumus nggak ya? Iya, berpengaruh ya. Jadi gini, tadi di soal sebelumnya kita bahas dawai ya. Jadi namanya dawai itu dia punya tingkatan frekuensi. Tingkatan frekuensinya apa aja? Nah, nanti mungkin kalau kalian buka-buka buku lagi, itu ada yang namanya nada dasar ya. Jadi ada yang namanya nada dasar. Terus habis itu ada nada atas pertama. Terus kemudian ada nada atas kedua. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Tak tulis dan seterusnya. Nah, pada nada dasar itu kita menyebutnya sebagai F0 ya. Jadi kita menyebutnya sebagai F0. Sehingga kita tuliskan di sini F0 ya. F0 itu nilainya itu sama dengan V per 2L. V itu adalah kecepatan per 2L. L-nya mana ya? Per 2L. L-nya itu panjang ya. Tak tulis saja pakai L besar ya. Biar nggak keliru. Biar nggak rancu sama I ya. V per 2L. Kemudian kalau nada atas satu itu kita sebutnya F1. F1 itu adalah sebenarnya dia 2V per 2L ya.
2V per 2L. Nah, tapi kan karena duanya nanti dicoret, jadinya ditulisnya cuma V per L aja. V per L. Nah, gini. Ya. Jadi sebenarnya di sini ada angka satu nih sebenarnya ya. Tapi kan karena angka satu itu yo nggak penting ya, jadi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat polanya, bawahnya itu selalu 2L. Tapi atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 urut. Berarti nada atas 2 F2 itu atasnya adalah 3. Ya, berarti 3V per bawahnya 2L. Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu. Dan ini berlaku untuk dawai dan pipa organa terbuka. Jadi ini untuk dawai, dawai dan POB atau pipa organa terbuka. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya ada. Nah, ya ada ya, kita lanjut ya. Duh, iya. Oh, nah ini, wah, ini agak berat nih nomor ini. Oke, nggak apa ya. Oke, di sini ada soal tahun 2021 nomor 20. Seutas kawat baja dengan panjangnya adalah 2 meter dan luas penampang 1 mm persegi. Dijepit kuat-kuat pada kedua ujungnya sehingga kawat berada pada posisi mendatar. Suatu benda digantungkan di tengah-tengah kawat sedemikian sehingga titik tengah kawat turun sejauh 10 cm. Jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat dan modulus yang sebesar 20 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, maka besar massa benda yang digantungkan adalah sekitar berapa? Oke, jadi bayangin dulu ya. Jadi pertama itu bentuknya nggak kayak gitu. Jadi ibaratnya kita punya kawat nih atau sesuatu yang elastis lah. Nah, dia bentuknya misalkan seperti ini. Nah, kemudian tengahnya ini kamu beri beban. Otomatis dia nah, akan melengkung ya, bukan melengkung ya apa ya. Bagian tengahnya itu karena ada bebannya kan berat, jadi dia akan bergerak ke bawah. Jadi titik tengahnya itu akan bergerak ke bawah sehingga terbentuklah posisi seperti ini. Ya, jadi ceritanya awalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di gambar sebelahnya itu ada segitiga itu saya ambil separuh bagian. Jadi kan dia gini nih, ya dia melengkungnya kan gini. Nah, itu tak ambil separuh. Tak ambil sebelah sini aja, terus saya proyeksikan sebagai segitiga siku-siku yang di atas itu. Oke, cukup jelas. Nah, di situ berarti ada ini adalah panjangnya ya. L0 itu adalah panjangnya. Di situ kan di gambarnya ada ya. Ini gambarnya kecil soalnya. Nah, ini. Nah, itu kan ada L, ini L gitu ya. Kemudian di sini ada tegang tali, di sini ada Y gitu. Oke, jadi saya gambarkan dengan segitiga. Oke, setelah itu di situ saya ada Y 0,1 meter. Kok 0,1? Nah, karena di sini satuannya harus SI atau harus internasional. Jadi dari angka 10 cm saya ubah menjadi meter. Sehingga dia ketemunya 0,1. Oke. Kemudian di situ ada 1 meter ya. Nih, kok bisa 1 meter? Karena dia panjang 2 meter. Karena panjangnya 2 meter, berarti kalau cuman separohnya, berarti dia adalah 1 meter. Nah, ini ya kan 1 meter ya. Oke, udah cukup jelas ya. Terus setelah itu, pertanyaannya adalah masanya itu sekitar berapa? Oke, jadi di sini eh, yang kita akan gunakan untuk mengerjakan itu adalah konsep elastisitas.
Ya, kenapa kok tahu kok pakai elastisitas, kok nggak pakai yang lain? Karena di situ dia menuliskan modulus yang, di mana modulus yang itu adalah modulus elastisitas. Jadi makanya langsung bisa ditembak kalau dia akan menggunakan elastisitas. Oke, pertama eh di sini nanti dia ada namanya gaya-gaya ya. Nah, di situ saya udah gambarin di bawahnya. Jadi di sini ada T. T itu adalah tegang tali. T itu adalah tegang tali. Hmm, ya, ada T. Kemudian ke bawah tuh ada berat beban ya. Berat beban itu adalah massa M dikalikan dengan gravitasi. Kemudian di sini ada sudut theta ya. Di sini ada sudut theta. Nah, karena T ini miring ya, T-nya kan miring. Jadi T ini bisa diuraikan. Diuraikannya kemana? Diuraikan ke sumbu X dan diuraikan ke sumbu Y. Gitu ya. Jadi ingat materi vektor. Ketika kita punya vektor yang membentuk sudut, maka silahkan diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Untuk yang sumbu X saya akan abaikan. Kenapa? Karena MG-nya di sumbu Y. Berarti saya mau nulis yang di sumbu Y aja. Nah, kita lihat ya posisinya. Untuk vektor yang ada di sumbu Y, nah, biasa dituliskan dengan, bentar. Ini kan berarti TX ya. Ini TY. Kita lihat posisi sudutnya atau posisi theta. Posisi theta, posisi theta ini nempel sama siapa? Nempel sama Y atau nempel sama X? Ternyata dia nempel dengan Y. Maka yang ketempelan ya, yang ketempelan itu harus dikalikan dengan cos ya. Jadi di sini kita tuliskan sebagai T cos theta. T cos theta ya. Jadi TY itu sama dengan T cos theta. Karena tetanya nempel sama Y. Kalau tetanya nempel sama X, berarti Y-nya sin ya. Oke, materi kelas 10 ya. Oke, yuk lanjut. Nah, berarti MG ya, MG berarti MG itu sama dengan T cos theta. Nah, MG itu sama dengan T cos theta. Oke, berarti MG itu sama dengan T cos theta. Nah, maka T sama dengan ya, T sama dengan, eh, maka T, saya agak susah ini ya. T sama dengan, apa namanya, MG per cos theta ya. T sama dengan MG per cos theta. T sama dengan MG per cos theta. Nah, jadi T sama dengan MG per cos theta. Di mana nanti kalau misalkan kita menuliskan elastisitas, T ini dia juga adalah gaya. Jadi T itu adalah pengganti F. Itu ya. Ya, kita simpan ya. Sekarang kita tuliskan formula dari elastisitas atau modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas itu dia adalah itu sama dengan F per A L 0 per delta L. Nah, itu elastisitas. E-nya adalah modulus ya. Jadi E itu adalah modulus. E adalah modulus elastisitas. Atau modulus yang gitu ya. Modulus yang. Oke. Nah, F-nya bisa diganti T yang tadi ya. Tadi kan kita udah nulis tuh. Jadi F-nya itu bisa diganti dengan
MG per cos theta per A. Nah, A-nya nanti jangan lupa dikalikan dua ya, karena kita punya dua tali tadi. Sisi kiri dan kanan. Jadi ini adalah dua a L0 per delta L. Nah, biar rapi ya, bukan rapi tulisannya, maksudnya rapi persamaannya, maka cos theta itu diturunin aja. Jadi cos theta ini diturunin ya. Sehingga kalau kita turunkan, dia E itu sama dengan MG per 2A L0 per delta L cos theta. Nah, gitu ya. Jadi E sama dengan MG per 2A L0 per delta L cos theta. Oke. Nah, tapi kok bentar. Nanti tinggal kita masuk-masukkan aja ya. Berarti L0. Oke, tinggal kita substitusikan ya. Kita substitusikan aja ya. Kalau delta L itu adalah pertambahan panjang. Oke, nah L0-nya kan belum diketahui ya, L0-nya. Jadi L0-nya tadi kan kita punya segitiga nih. Ini rada rumit jenan ya, wes, gak apa-apa ya ini. Nah, terus di sini berapa? Satu ya, satu. Terus di sini 0,1. Di sini L0 gitu. Nah, berarti kamu bisa menggunakan yang namanya apa? Pitagoras ya. Pakai Pitagoras ya. Jadi L0 ini adalah Pitagoras dari 1 dan 0,1. Jadi nanti sama dengan akar 1 kuadrat plus 0,1 kuadrat. Nah, nanti ketemunya itu adalah kurang lebih dia adalah 1,005. 1,005. Nah, gitu ketemunya itu. Nah, terus delta L-nya berapa? Berarti delta L-nya itu mengurangi, tinggal mengurangi. Berarti delta L adalah 1,005 dikurangi 1. Berarti 0,005. Ya, tinggal dikurangi. Dah ya. Terus dimasukkan. Kita masukkan. Kita masukkan ke formulanya. Oke. Jadi kalau kita masukkan nanti M itu adalah sama dengan, kan dikali silang nih. Jadi 2EA delta L cos theta per, nah, G kali L0. Nah, gini. G kali L0. Berapa coba? Yang punya kalkulator boleh dihitung. Coba kita hitung ya. Berarti 2 kali E-nya tadi berapa? E-nya tadi adalah, bentar. E-nya adalah 20 kali 10 pangkat 10. Kali 20 kali 10 pangkat 10. Kemudian delta L-nya itu adalah tadi ketemunya 0,05. 0,005 ya, 0,005. Kemudian cos theta-nya boleh dianggap 1 ya. Boleh dianggap 1. Terus setelah itu dibagi G.
Oh, ada 10. Oh, A-nya ada ya. A-nya ada. A-nya tadi 2 ya. A-nya itu adalah 2. 1 mm persegi ya. Jadi A-nya nanti diisikan. Tak copy wae ya. Eh, daripada bingung. Nah, paste. Nah, yuk kita hitung yuk. Berarti M 2 kali 2 kali 10 pangkat 10 kali A. A-nya tadi 1 mm persegi ya. Jadi kalau dijadiin meter adalah 10 pangkat min 6. Delta L-nya tadi adalah 0,005. 0,005. Lagi 20 ya. 0,005. Cos tetanya berarti cos itu adalah dekat miring ya. Berarti 0,1 0,1 per samping miring, berarti miringnya adalah 1,005 per G-nya 10, L0-nya 1,005. Nah, coba dihitung menggunakan kalkulator bener apa enggak? Berarti kan itu 40 kali, ini kan pangkatnya jadi berkurang ya. Karena dikalikan, ini pangkatnya jadi 10 pangkat 4. Tadi kan karena pangkatnya ditambah. Berarti kali 10.000. Kemudian dikali 0,005 dikali 0,1 dibagi lagi dengan 1,005. Nah, kemudian dibagi lagi dengan 10 ya. Dikali 1,005. 19,8 ya. Jadi jawabannya mendekati 20. Gitu ya. Wah, panjang sekali. Ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan ketemu soal yang rumit bagaimana? Jadi dari sekian banyak soal fisika itu kan memang tidak harus semuanya kamu kerjakan. Ya, misal kira-kira bisa benar 5 atau 6 itu nggak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah. Tidak perlu harus dikerjakan semuanya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nanti boleh tanya kalau misalkan ada kesulitan. Oke, di sini ada soal tahun 2022 nomor 16. Balok bermasa M 6,5 kilogram diletakkan pada bidang miring. Koefisien gesek kinetis bidang ke balok adalah 0,25. Besar gaya F agar balok dapat naik dengan laju tetap. Nah, di sini ada sebuah kata kunci ya, yaitu naik dengan laju tetap. Artinya apa? Kembali kepada hukum Newton ya. Jadi benda diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap ya, atau laju yang tetap, maka sigma F-nya sama dengan 0. Nah, jadi sigma F-nya sama dengan 0. Ya, itu ya. Jadi kata kuncinya ada di situ. Artinya apa? Artinya jumlah gaya-gaya yang sejajar dengan bidang geraknya. Bidang geraknya tuh yang mana toh? Bidang geraknya tuh yang ini.
Bidang gerak tuh ini. Ya, jadi sepanjang kemiringan ini, gaya-gaya yang sejajar dengan ini, itu kalau dijumlah itu harus sama dengan 0. Berarti ada siapa aja? Nah, yo. Maka di situ yang sejajar dengan bidangnya itu ada beberapa gaya, yaitu ada F, ada W sin theta, dan ada F cos theta. Ya, jadi ibaratnya yang di sumbu X aja ya, tapi dia sumbu X-nya kan agak miring ya. Jadi W sin theta, F sama F cos theta itu kalau kita jumlahkan dia harus sama dengan 0 untuk memenuhi tadi laju tetap tadi. Oke. Nah, berarti eh kita tentukan dulu ya persamaannya ya. Tak tulis di sebelah sini. Berarti sigma F sama dengan 0. Nah, berarti W sin theta. W sin theta plus F. Tak tulis pakai ini aja ya. Berarti W sin plus F. F kecil ya. Min. Ya. Kenapa minus? Karena F cos theta tuh arahnya beda sendiri. Jadi dia harus dikurangi. Nah, gitu ya. Jadi yang ke bawah kan ada dua gaya, yaitu W sin sama F itu kita jumlahin. Kemudian yang ke atas tuh beda sendiri, ada F cos berarti dikurangi. Dah. Nah, F kecil ini sebenarnya apa sih? Jadi F kecil ini adalah gaya gesek ya. Bagaimana cara menentukan gaya gesek ya? Jadi gaya gesek itu sama dengan koefisien ya, koefisien atau yang kita sebut sebagai mu tadi dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya sama dengan apa? Nah, kita lihat siapakah yang sejajar dengan gaya normal. Nah, ini. Nah, jadi gaya normal itu sama dengan W cos. Gaya normal itu sama dengan W cos. Ditandain aja ya. Nah, ya, jadi gaya normal benda itu sama dengan W cos theta. Berarti F sama dengan koefisien dikalikan dengan W cos. Tak ganti titik aja ya. Nah, koefisiennya berapa? Koefisiennya tadi udah disebutin di atas yaitu adalah 0,25. 0,25 dikalikan dengan W-nya berat baloknya tadi berapa ya? Berat baloknya kalau nggak salah itu adalah 6,5. Berarti 6,5 dikali 10 ya. Karena W itu adalah M kali G cos theta. Nah, cos 37 itu adalah 0,8. Ini adalah sudut istimewa ya. Jadi harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Yuk coba dihitung berapa. 0,25 dikalikan 6,5 kali 10 kali 0,8. Pakai kalkulator nggak apa? Berarti 0,25 kali 65 kali 0,8. Itu adalah 13 ya. Jadi ini adalah 13. Jadi ini sama dengan 13 Newton. Oke. Nah, terus berarti kita masukkan ke formulanya ya. Jadi ini di situ sih. Nah, ini dimasukin ke situ. Itu ya. W-nya tadi apa? W itu mg ya. Yang lupa, jangan lupa. M-nya kan
6,5. G-nya itu 10. Jadi G itu selalu 10. Kecuali kalau disebutin di soalnya nilai yang lain. Misalkan 9,8 berarti boleh pakai 9,8. Oke? Jadi ini 65. Oke. Berarti 65. Kalau sin 37 itu berapa? Jadi kalau 37 itu kan sudut istimewa ya. Berarti kalau 37, sin 37 itu 0,6. Cosnya tadi 0,8. Oke? Berarti kalau kita hitung, berarti di sini adalah 65 dikali 0,6 tambah 13 sama dengan, kok sama dengan, min ya. Min F nggak tahu, cos 37 0,8 sama dengan 0. Oke, sekarang tinggal dihitung. Bentar. Oh, bentar. Di sini N-nya nggak sama dengan W cos ya, karena ada F sin. Oh, bentar, bentar. Berarti ini nggak bisa gini nih. Jadi gini, bentar. Jadi di sini kita punya dua gaya ya. Duh, maaf lupa-lupa. Jadi dia ada N ke atas ya, ada N ke atas, ada W cos ke bawah, ada F sin ke bawah. Berarti N-nya itu adalah W cos plus F sin. Ya, jadi N-nya adalah W cos plus F sin ya. Sehingga nanti N di sini kita ganti. Jadi di sini adalah W cos plus F sin. Koefisien tadi adalah 0,25. Kemudian W cos tadi berarti 65 dikalikan dengan cosnya adalah 0,8. Kemudian ditambahkan dengan F sin ya. Sinnya 0,6 ditambah F-nya nggak tahu. Nah, gini ya. Berarti F-nya itu adalah, saya tak hitung. 65 kali 0,8 itu adalah 52 ya. Berarti ini adalah 52 ditambah dengan 0,15. Nol koma lima belas F. Oke, nah terus kita masukkan ya, kita masukkan. Berarti di sini kalau kita substitusikan, di situ ada, bentar, W-nya tadi adalah 65, kemudian ada sin tadi adalah 0,6, kemudian ditambah dengan F kecilnya ternyata juga berupa persamaan, yaitu 52 plus 0,15 F, kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan F cos ya. Cosnya tadi 0,8 ya, sama dengan 0. Nah, ini ya. Nah, jadi F-nya itu dia berupa persamaan juga.
Gini ya. Oke. Berarti terus sekarang ini kita operasikan ya, kita tulis. 65 kali 0,6. 39 ya. 39 ditambah dengan 52. Berarti 39 ditambah dengan 52. Itu adalah 91. Jadi di sini ditulis 91. Kemudian ada 0,15 dikurangi 0,8. Min 0,65. Min 0,65 F. Sama dengan 0. Loh kok jadi minus? Nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Nah, karena nanti di bawahnya, jadi di sini bisa dipindah ya. Berarti 91 sama dengan 0,65 F. Berarti F-nya tinggal dibagi ya. F-nya adalah 91 dibagi dengan 0,65. W cos 37, F sin 37. Benar. 52. 3F. F sin 0,6. Berarti 0,25 kali. Oh, 0,2 kali 552 ya. Oke, berarti saya kira ada yang salah. Bentar. 0,25 kali 52 itu adalah 14 ya kalau nggak salah ya. 0,25 kali 52. Berarti 13. Ini 13. Berarti 13. Oke, berarti di sini ada 65 kali 0,6 tambah 13. Berarti dia adalah 52 ya teman-teman ya. Maaf ya, ini 52. Berarti dia adalah 52 dibagi dengan 0,65. Berarti F sama dengan 52 dibagi 0,65. Jawabannya adalah 80 ya. Oke, betul. Wah, banyak sekali. Mungkin ada pertanyaan untuk nomor 16. Jadi tadi karena dia laju tetap, maka hukum satunya sigma F sama dengan 0. Kalau sigma F sama dengan 0, maka gaya-gaya yang sejajar itu kalau dijumlahkan dia sama dengan 0 juga. Nah, jadi nanti kata kuncinya di sini. Nah, ini. Tapi karena kita tidak punya F kecil atau kita tidak punya gaya gesek, maka kita harus cari. Nah, carinya dari sini. Gitu. Ya, silahkan jika ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Duh, mati. Bentar. Oke, lanjut. Tahun 2022 nomor 24. Dua kalorimeter A dan B berisi air dengan volume yang sama pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, jadi di situ ada dua kalorimeter A dan B. Yang A itu pada A dicelupkan 5 gram logam Fe ya. 5 gram logam Fe cuma pada A.
dan 5 gram logam campuran dicelupkan kepada B. Saya tuliskan logam campurannya itu sebagai logam X. Temperatur kesetimbangan pada A adalah 32 derajat Celcius, sedangkan dalam B adalah 31,5 derajat Celcius. Kedua logam mula-mula bersuhu 50 derajat Celcius. Jadi suhu awal dari logam itu sama, yaitu 50. Kemudian di situ jika panas jenis Fe sekitar 0,89, jadi panas jenis itu sama seperti kalor jenis ya. Maka panas jenis logam campuran dalam satuan Joule per gram Kelvin adalah ya. Oke, jadi ada dua kejadian ya. Nanti kejadian yang satu akan disubstitusikan kepada kejadian yang kedua. Oke, jadi di sini kita akan ngerjain dulu yang A dan Fe. Kenapa? Karena di situ yang besaran-besarannya itu lebih lengkap. Oke, untuk soal ini nanti konsep yang digunakan itu disebut sebagai asas Black. Jadi asas Black itu di mana ada dua zat yang dicampurkan, bisa dua zat dengan salah satunya itu ada zat yang lain yang mengikuti juga boleh. Kemudian keduanya akan mencapai yang namanya kesetimbangan termal. Jadi kalau kita punya paling gampang tuh air gitu ya. Air panas kita campurkan dengan air dingin gitu. Maka yang panas ini akan melepaskan kalor. Kemudian kalor yang itu diserap oleh air yang dingin. Sehingga nanti suatu waktu ya, setelah waktu berjalan, itu mereka akan mencapai namanya kesetimbangan termal. Jadi kesetimbangan termal itu adalah ya suhunya udah nggak berubah-berubah lagi gitu. Ya, jadi anget gitu ya. Oke. Berarti kita kerjakan dulu untuk kalorimeter A yang dicelupkan Fe ya. Jadi Fe celupin ke kalorimeter A. Oke, jadi namanya ini kita lihat ya, itu tidak ada perubahan wujud. Artinya yang terjadi adalah murni perubahan suhu saja. Berarti kita bisa menuliskan di sini ada A ya, berarti M M air ya atau MA gitu ya. Dikalikan dengan kalor jenis air, C air, dikalikan dengan delta T. Delta T-nya itu berarti T air ya. T setimbang dikurangi T air. Sama dengan, kemudian untuk Fe-nya, berarti itu ada massa Fe, massa Fe atau massa logam, dikalikan dengan C-nya Fe, kalor jenis Fe, dikalikan dengan suhu Fe ya, suhu Fe. Jadi suhunya itu harus dari yang hangat dikurangin yang dingin. Karena delta T itu nggak boleh negatif. Gitu ya. Jadi rumusnya ini. Jadi ada massa air dikalikan dengan C air, dikalikan T campuran dikurangi dengan T air. Nah, kenapa harus dituliskan T campuran dulu? Karena T campurannya lebih tinggi daripada T airnya. Ya, T airnya 30, T campurannya 32. Kemudian sama dengan massa Fe atau massa besi logam ya, dikalikan dengan kalor jenis dari Fe, dikalikan massa suhu Fe, dikurangi suhu campurannya. Karena di sini suhu Fe-nya itu lebih tinggi yaitu 50. Kok nggak 50 kurangi 30? Nggak boleh ya. Jadi penghitungan selisih suhu itu harus terhadap suhu campurannya. Oke, yuk. Lalu kita isikan ya, kita isikan. Massa airnya belum tahu ya, berarti ini tulis M. C air itu adalah 1 ya. Kemudian di sini ada T min T air berarti 2. Sama dengan massa Fe adalah 5. C-nya F adalah 0,89.
Kemudian 50 dikurangi 32 adalah 18. Nah, kalau ada yang bisa dicoret, boleh dicoret. 18 sama 2 ya. Di sini 9. Oke, berarti massa airnya adalah tinggal dibagi aja ya berarti ya. Atau dikali. 5 kali 0,89 kali 9. Berarti 40,05 gram. Nah, barulah itu kita masukkan pada kejadian yang B dengan rumus yang sama. Tapi dia logamnya adalah logam X kan gitu. Berarti kita tuliskan di sini massa air atau M kali C air dikali sama ya T min T air, T min T air sama dengan massa X ya, massa X dikali dengan CX dikali dengan TX min T. TX min T. TX min T. Nah, gini. Setelah itu kita tuliskan dia angkanya berapa. Massa air kan tadi udah ketemu ya, 40,05 dikalikan 1 dikalikan 1,5 sama dengan MX-nya itu 5 ya, dikali CX-nya itu ditanya. Kemudian di sini adalah 50 dikurangi 31,5. Berarti 18,5. Oke, ya, angkanya jelek kali. Ya udah, kita hitung ya. Berarti nanti CX itu adalah 40,05 dikali 1,5 per 5 kali 18,5. Banyak kali nih. 40,05 kali 0,649 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk nomor 24 soal tahun 2022. Silahkan ya mau tanya. Tidak ada ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut mungkin nanti ini soal terakhir. Oke. Kita lanjut pada soal yang terakhir ya. Dua kawat lurus yang sangat panjang A dan B diletakkan pada bidang XY tegak lurus pada sumbu X. Pada kawat A mengalir arus 2 ampere ke atas ya. Sedangkan posisinya di X sama dengan minus A meter. Jadi minus A ini adalah koordinatnya. Ya, jadi di sini adalah 0 nih. Di sini adalah pusat koordinat. Pada kawat B yang posisinya di X sama dengan plus A meter mengalir arus 3 ampere ke bawah. Letak sebuah titik sumbu X sedemikian sehingga resultan kuat medan magnet di titik itu menjadi 0 adalah berapa? Jadi kata kuncinya adalah carilah titik yang sigma B-nya itu sama dengan 0. Medan magnet itu kan B ya. Jadi dia ingin mencari yang sigma B-nya sama dengan 0. Caranya gimana? Jadi ini sebenarnya sama saja ketika kita punya dua muatan, terus kita pengen cari tahu yang 0 itu di mana. Tapi bedanya ini bukan listrik. Medan listrik ini adalah medan magnet. Caranya gampang banget. Jadi tinggal melihat arus antara kedua kawat itu ya. Jadi patokannya gini. Kita kasih ini ya. Kalau misalkan
dia searah ya. Jadi kalau misal I-nya searah, tak tulis saja ya. I-nya searah. Jika arus searah, maka letak titik yang kuat medan magnetnya 0 ada di antara kedua kawat. Hmm. Salah. Nah, tetapi jika arus tidak searah, maka letak titik yang kuat medan magnetnya 0 ada di luar sisi ya, di dekat kawat yang arusnya kecil. Nah, tapi nanti persamaannya yang dipakai sama ya. Yang dipakai sama. Yaitu I1 per A1 sama dengan I2 per A2. A itu apa? A itu jarak ya. Ya, jadi ada di antara kalau searah. Kalau tidak searah, berarti ada di luar sisi dekat kawat yang arusnya kecil. Ya. Oke, kita kembali ke soal. Oke, dia tidak searah. Taunya dari mana? Satunya ke atas, satunya ke bawah. Arusnya itu ya, yang ada 2 ampere sama 3 ampere. Berarti dia ada di luar. Di luar tuh di mana? Di dekat kawat yang arusnya kecil. Berarti dia ada di sini. Gitu ya. Dengan jarak yang kita nggak tahu. Anggaplah ini adalah D. Kemudian ini dari sini kan berarti 2A. Nah, gitu ya. Berarti IA ya, berarti IA per A1 sama dengan IB per A2. IA itu besarnya adalah 2. Jaraknya ke X berarti D. Bentar, nggak terlalu jelas ya. Nah, dah sama dengan IB, IB-nya 3. Jaraknya itu adalah 2A plus D. 2A plus D. Nah, terus kita kali silang ya, dikali silang. Berarti kalau dikali silang kan berarti 4A plus 2D sama dengan 3D. Ya, 4A plus 2D sama dengan 3D. Berarti 4A itu sama dengan D. Nah, jadi D itu adalah 4A. Tapi yang ditanya itu bukan bukan 4A ini ya. Yang ditanya itu adalah koordinat. Jadi contohnya gini nih. Kita simpan ya ini ya. Berarti D-nya udah ketemu. Kalau kita gambar, berarti kalau kita misalkan punya tadi sumbu ya, sumbu X, nah ini 0, ini min A. Nah itu geser lagi ke sana 4A. Berarti di sini koordinatnya berapa? Ayo siapa yang tahu? Coba. Yang tahu boleh komen. Kan D-nya ketemu 4A nih. 4A tapi dia ke kiri. Nah ini kan udah ada min A. Kalau ke kiri lagi 4A berarti koordinatnya berapa? Siapa yang tahu boleh ketik-ketik.
Ya, betul. Jadi min 5A. Nah, jadi jawabannya itu. Min 5A. Betul sekali. Oke. Jadi jawabannya nanti adalah D. Gitu ya. Betul. Oke, pas nih jam 7.30 ya, 19.30. Mungkin ada pertanyaan dulu boleh? Jadi teman-teman masih nunggu pengumuman ini juga ya. Pengumuman SNBT ya. Oke, jadi dari tips dari aku, kebetulan aku dulu juga eh, produk utul ya, produk utul UGM. Tapi saya doakan moga-moga teman-teman semuanya yang di sini masih menunggu pengumuman SNBT bisa diterima di SNBT-nya. Tapi kalau yang memang harus ikhtiar di utul UGM, semoga diterima juga di utul UGM-nya ya. Jadi tips dari aku untuk utul UGM, boleh? Tipsnya adalah, jadi di dalam utul itu ada namanya TPA ya, kalau nggak salah ya. Sekarang namanya masih TPA kah? Coba Talia. Ya, ada namanya TPA. Nah, jadi usahakan sebanyak ya TPS ya, masih ya TPA atau TPS tuh. Jadi diusahakan di TPA ini dapatkan skor sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau dulu apa ya, dari masa ke masa itu selalu ada, bukan, nggak tahu ya ini benar atau enggak, tapi mungkin bisa juga dianggap 80% valid. Eh, jadi yang menentukan itu adalah TPA. Jadi kalau TPA kamu tidak melampaui ambang batas, yang pada waktu itu dikatakan adalah 60%. Jadi kalau TPA-nya itu kurang dari 60%, maka kayak Viskim Bio dan sebagainya itu tidak akan ada gunanya. Ya, jadi diusahakan TPA-nya itu setinggi mungkin supaya apa? Supaya nanti eh, bisa peluangnya itu lebih besar gitu. Ya, kan dulu kalau di awal-awal UTBK atau SNBT itu kan masih ada Viskim Bio gitu ya. Coba deh kalian amati di awal-awal ada UTBK atau SNBT itu. Ada banyak kejadian kalau misalkan dia kimianya nih 1.000 nih, atau mungkin TKA-nya skornya tinggi, tetapi TPS-nya nggak terlalu tinggi. Sedangkan ada anak lain yang TPS-nya tinggi, tapi TKA-nya itu nggak terlalu tinggi, tapi yang diterima itu yang TPS-nya lebih tinggi kan gitu ya. Jadi TPS atau TPA ya kalau di UTUL tuh TPA itu sangat menentukan. Jadi usahakan untuk TPA-nya ini digenjot ya. Jadi yang masih ada waktu tesnya masih jauh, pakai sistem minus nggak? Iya, kalau di UTUL pakai minus. Kalau TPA-nya nggak. Kalau Fiskim Bio-nya iya. Ya, jadi kalau TPA-nya nggak pakai minus, tapi kalau Fiskim Bio itu pakai minus. Itu ya. Jadi lebih semangat lagi belajarnya. Dan mungkin akan ada muncul beberapa soal mati, tapi tidak selalu ada. Ya, jadi soal mati ini adalah soal yang dia itu memang tidak ada jawabannya. Kalau misalkan kamu yakin tidak ada jawabannya, biasanya ini ada di TKA ya, Fiskim Bio itu ya, kalau yang IPA. Itu jangan dijawab. Misalkan nih jawabannya 2, tapi di pilihan jawabannya itu nggak ada angka 2, udah jangan dijawab. Ya, asal kamu yakin ya. Jadi kenapa kok diberikan soal mati? Jadi soal mati ini sebenarnya supaya kita tuh muter-muter di situ aja, nggak maju-maju. Iya, betul. Heeh, itu ya. Jadi itu sedikit tips dari saya. Semoga membantu teman-teman semuanya. Oke, karena ini sudah menunjukkan pukul cara belajar fisika yang udah habis sebulan. eh Belajari soal-soal tahun lalu aja, soal-soal sebelum-sebelumnya aja. Karena tipe-tipenya tuh kayak bisa muncul lagi gitu.
Kalau kalian bandingkan soal SNBT atau UTBK yang ada fisikanya dengan utul, itu lebih gampang yang utul. Jadi dia konsepnya lebih sederhana dibandingkan yang SNBT. Belajar soal-soal tahun lalu aja ya, gitu. Dan nggak harus perfect bener semua. Ya, lebih gampang. Banyak yang bilang lebih gampang ya. Memang iya. Jadi kamu yakin jawab 5 bener gitu, udah. Kayak mungkin ada pertanyaan lagi? Semoga sukses untuk teman-teman semuanya yang akan ujian dan sedang menunggu pengumuman juga eh dan diterima di jurusan favoritnya masing-masing gitu. Terima kasih banyak yang sudah join di malam hari ini. Saya pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pernyataan yang kurang jelas. Eh, saya harap kita nggak ketemu lagi tahun depan ya, karena udah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.